Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Di antara nikmat iman, nikmat sehat, walafiat, dan waktu luang sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sholat maghrib berjamaah sekaligus kajian. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau kepada akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tahsin kita, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar tahsin surah Al-Baqarah atau awal halaman dari surah Al-Baqarah. Ini untuk melanjutkan kajian pekan lalu. Tapi insyaallah seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita akan mereview kembali bacaan di surah Al-Fatihah kita. Silahkan nanti jamaah untuk mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali mengulang. Pertama, catatan di kalimat basmalah. Yang pertama, pada kalimat sin sukun atau sin yang mati itu jangan sampai ada pantulan jangan sampai ada pantulan bismi. Kenapa? Karena jika kita membaca dengan memantulkan seperti bismi, berarti ini hukumnya qalqalah. Qalqalah itu memantul, sedangkan qalqalah itu hanya berlaku di 5 huruf yang disingkat oleh ulama kita baju di toko. Kalau orang Arab nyebutnya kutbu jaddin. Kutbu jaddin artinya tongkat kakek. Kutbu jaddin atau ba jim dal toko, baju di toko. Nah, 5 huruf inilah yang kena hukum qalqalah, yang boleh dipantulkan dengan pantulan seperti dal misalnya, qul huwallahu ahad. Nah, boleh dipantulkan. Kenapa? Karena dal termasuk golongan dari 5 huruf baju di toko. Tapi kalau sin tidak termasuk golongan, maka tidak boleh atau haram ya memantulkan pantulan sekalipun kecil. Bisa ya. Jadi sebisa mungkin pastikan bahwa tidak ada pantulan bismi ya. Kemudian sin itu lebih identik senyum, Pak. Enggak bismi ya. Bismillah.
Nah, biasanya kalau di kampung ini kita kan nadanya santai, tapi sebenarnya di situ ada kekeliruan yang perlu diluruskan. Biasanya dulu mungkin ketika di TPA bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang perlu diluruskan sebenarnya. Di mana? Bismillah, lah, itu 2 harokat saja Pak. Saya kasih rumus sederhana. Kalau Bapak lihat Al-Quran ya, kalau berdiri, harokatnya berdiri, itu udah naiknya cuma 1 tingkatan Pak, jadi 2 harokat. Bismillah, langsung turun lagi. Bismillahi, jangan Bismillah, itu kepanjangan. Jadi rumusnya Bapak dan Ibu boleh memanjangkan suara kalau ada tanda bendera atau tanda alis. Nah, seperti waladolin, itu kalau dilihat waladolin itu ada tanda alis atau tanda bendera. Nah, itu baru dipanjangkan waladol. Tapi kalau cuman tandanya berdiri kayak bismillah, kalau kita perhatikan lafaz Allah itu kan cuman berdiri, enggak ada bendera atau enggak ada alis. Maka kurang tepat kalau baca bismillahirrahmanirrahim, itu kelebihan. Sebenarnya cukup 2 saja. Cukup naik, langsung turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, langsung turun lagi Pak. Ar-Rahmani, jangan bismillah. Nah, ini kepanjangan. Jadi itu catatan. Sebenarnya catatan yang sudah turun temurun. Ya. Oke, jadi catatan pertama sin. Diusahakan sin di situ jangan ada pantulan. Sekecil apapun. Ya, caranya tadi. Bis, kemudian sin itu lebih ke identik senyum. Bismi. Bismillah, bismillahir, ya. Hir. Jadi di sini ada rohnya bertasydid. Ya. Dalam hukum tajwid, huruf yang bertasydid ini hukumnya naber. Naber itu mengangkat suara atau mengangkat intonasi. Dia berlaku di semua huruf hijaiyah kecuali huruf nun dan mim. Saya ulangi. Ketika Bapak dan Ibu melihat huruf hijaiyah bertasydid, tasydid itu tanda huruf W, Pak. Ya. Kalau ada huruf yang bertasydid tanda huruf W, itu suaranya atau intonasinya agak diangkat. Ya, kalau istilahnya agak ngertak, agak menekan. Bismillahir, enggak Bismillahirrahmanirrahim, itu enggak ada tekanan. Sedangkan ini naber itu harus menekan. Ya. Raf'us shaut, mengangkat suara atau mengangkat intonasi. Dan ini berlaku di semua huruf hijaiyah kecuali huruf nun dan mim. Kenapa huruf nun dan mim? Karena khusus 2 huruf ini hukumnya berubah, namanya gunnah, perlu ditahan. Contohnya inna atau ina. Nah, ini kan nunnya bertasydid, Pak. Nah, kalau ini nggak perlu gitu, cukup in. Nah, jadi kalau 2 huruf ini nun dan mim itu ditahan. Tapi kalau selain nun dan mim, kalau Bapak lihat huruf bertasydid, tasydid tanda W, itu agak ditekan. Kayak bismillahir, ya agak nekan, suaranya agak naik sedikit. Kemudian bismillahirrahman, ro-nya itu tebal atau tipis Pak? Tebal. Kenapa? Karena berharokat fathah. Ya, saya ulangi lagi ya, mereview. Ro itu luar biasa. Dia kondisional ya, fleksibel. Terkadang dia bisa dibaca tebal, terkadang bisa dibaca tipis. Rumusnya sederhana. Kalau dia berharokat fathah dan domah, tebal. Kalau kasroh, tipis. Ya. Adapun cara prakteknya nanti. Ya. Sekarang diingat dulu rumus dasarnya. Ro fathah dan domah tebal, ro kasroh tipis. Sekarang bagaimana Ustadz kalau ro-nya sukun atau ro yang di ujung? Rumusnya kayak tadi Pak. Cuman lihat ke harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelum fathah dan domah tebal, kalau harokat sebelum kasroh tipis. Izinkan saya nulis. Ro fathah dan domah ini tebal. Tebal. Ro kasroh tipis. Itu rumusnya, itu aja. Misalnya Ar-Rahman, lihat harokatnya. Fathah, tebal. Sekarang kita tahu dulu teorinya, tebal dan tipis. Sekarang permasalahannya, bagaimana jika ro yang sukun atau ro yang di ujung? Ro yang di ujung
maupun ro karena di ujung kan kalau dibaca berhenti dianggapnya sukun. Sekarang kita anggapnya ro yang sukun. Bagaimana menghukumi ro yang sukun? Kapan dibaca tebal dan tipis? Kembali ke rumus ini. Cuman yang dilihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah dan dhammah, maka tebal. Kalau dalam bahasa Arabnya tafkhim. Kalau sebelumnya kasroh, maka dia tipis. Bahasa Arabnya tarqiq. Contohnya misalnya birrul, bir, laisal bir. Misalnya bir, kita berhenti pada kalimat bir. Pada kalimat bir, walaupun aslinya birru, ya. Tapi kalau Bapak berhenti laisal bir misalnya, itu dianggap sukun, Pak. Maka jangan lihat lagi harokatnya. Kalau Bapak berhenti pada huruf ro, apapun harokatnya jangan dianggap. Pokoknya kalau berhenti di huruf ro dianggapnya sukun. Kalau sukun gimana? Ini kaidahnya. Lihat huruf sebelumnya, harokatnya apa. Laisal bir, misalnya kalimatnya laisal bir. Laisal bir. Ketika kita berhenti laisal, aslinya laisal birru, aslinya laisal birru. Dhammah. Kalau kita bacanya lanjut laisal birru antual. Laisal birru harusnya tebal secara kaidah dasar. Tapi kalau Bapak berhenti laisal bir, dia dianggap sukun. Kalau sukun berarti lihat harokat sebelumnya. Oh kasroh berarti tipis. Jadi bacanya laisal bir, ya. Agak kesenyum ya. Jadi contoh lain Pak, Allahu Akbar kalau kita takbir. Allahu Akbar aslinya Allahu Akbaru, ya Pak ya. Aslinya akbaru. Cuman karena ketika kita bertakbir kan harokatnya nggak dinyalakan atau nggak dihidupkan, dianggap sukun. Maka Allahu Akbar takbir ini anggapnya sukun. Tebal atau tipis ro-nya? Tebal, karena ro-nya dianggap sukun dan sebelumnya fathah. Jangan bilang tebal Ustaz, karena dia berharokat dhammah. Enggak. Kalau kita berhenti di situ dianggapnya sukun. Maka bunyi takbir yang benar adalah Allahu Akbar. Enggak Allahu Akbar. Kalau tipis itu lebih identik senyum. Laisal bir. Contoh lain. Wal asri, kita pengen tahu. Wal asri. Wal asri tebal atau tipis, Pak? Tipis. Hukum dasarnya tipis karena berharokat kasroh. Tapi kalau berhenti kan biasanya orang berhenti kan. Tebal atau tipis kalau berhenti? Mumtaz, tebal. Ini jangan dianggap lagi. Dia kasroh memang, tapi jangan dianggap. Lihat harokat sebelumnya. Apa? Ya, ini nggak dianggap. Saya ngasih rumus simpelnya Pak. Soalnya kalau di detail ribet. Lihat ro sebelumnya apa? Fathah. Tebal. Jadi bunyi wal asr yang benar adalah wal as. Bukan wal asr bukan. Wal fajri. Dia aslinya wal fajri. Ro kasroh harusnya tipis, ya kan Pak? Tapi ketika Bapak berhenti, itu tebal. Kenapa tebal? Ro dianggap sukun dan harokat sebelumnya fathah. Maka baca yang benar adalah wal fajr. Enggak wal fajr. Itu tipis. Wal fajr. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ro-nya tebal atau tipis, Pak? Lailatul Qadar. Dia aslinya Qadri. Cuman kan kalau kita berhenti dianggap sukun. Jadi tebal atau tipis? Tebal. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Jadi bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Jadi kalau tipis itu lebih ke senyum, Pak. Misalnya laisal bir atau wallahu bima ta'maluna basir. Aslinya basirun. Karena kita berhenti diignore, anggap tidak ada. Ro-nya hukumnya tebal tipis, Pak. Kalau berhenti tipis. Wallahu bima ta'maluna basir. Gitu, Pak. Endingnya tuh tipis tuh agak senyum. Basir. Bukan
Kalau tebal kayak gini, basir, tapi kan salah itu. Basir, khabir, lebih ke senyum. Ini ringkasan dari hukum ro. Walaupun bagi mungkin ada jamaah yang mendalam ilmu tajwid, secara rinci itu panjang pembahasannya, ya. Tapi saya rumuskan dengan singkat bahwa ro tebal ketika fathah dan domah, ro tipis ketika kasroh. Adapun ro sukun sama rumusnya, hanya yang menjadi patokan harokat sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ro di sini Ar-Rahman tebal atau tipis, Pak? Kesimpulannya tebal. Kenapa tebal? Karena berharokat fathah. Maka bunyinya perlu tebal. Bismillahir. Bismillahir. Hir. Enggak hir. Ini tipis, Pak. Hir. Tapi yang tebal hir. Hir tipis. Hir tipis, tapi salah. Tapi yang benar tebal. Hir. Sebenarnya ulama mengatakan terkait tebal dan tipis itu tidak berkaitan dengan monyongnya bibir. Misalnya Bismillahir tidak perlu sebenarnya. Tapi dari cara gerakan lisan itu bisa merubah ketebalan suara. Contoh, ini kan tebal. Jadi Bismillahir. Kalau tipis hir. Kalau tebal hir. Bir seperti itu, Pak. Nah, ini tebal. Jadi Bismillahir. Jadi kalau slow motionnya hir gitu. Seakan-akan hir ya. Bismillahir. Angkat suaranya, Pak, karena rohnya bertasydid. Ini hukumnya naber. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Pak. Ya, juga yang menjadi catatan mad. Ketika Bapak dan Ibu membaca harokat panjang, itu namanya mad. Itu tidak ada peran hidung. Hidung tidak ikut campur. Jadi coba dikoreksi cara bacanya. Kalau ketika Bapak dan Ibu mengangkat suaranya dipanjangkan maksud saya. Seperti Ar-Rahim, ini kan panjang nih. Coba ditekan hidungnya. Kalau ketika baca hidungnya ditekan-tekan suaranya berubah, itu perlu diluruskan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Kalau berubah Ar-Rahim, itu kurang tepat. Kenapa? Hidung itu enggak ikut campur dengan mad. Mad itu tepatnya jauh. Hidung itu hanya berperan pada gunah dengung. Dan dengung itu, gunah itu melekat pada huruf nun dan mim. Jadi ketika Bapak baca Bismillah, ditekan sekalipun hidungnya enggak akan, suaranya enggak berubah. Bismillah, kalau berubah Bismillah, salah. Bismillahirrahman, Bismillah, salah. Bismillahirrahman. Kalau Rahman, mim kan tadi saya sampaikan, Pak ya. Kalau mim tidak bisa terlepas dari hidung. Mim dan nun itu hidung selalu berperan. Kenapa? Karena hidung itu khoisyum, rongga hidung itu tempat keluarnya gunnah. Gunnah itu dengung. Dengung itu suara enak yang keluar di hidung. Dan gunnah itu sifat yang melekat pada huruf mim dan nun. Pekan lalu sudah saya jelaskan, ya. Mungkin saya review sedikit bahwa gunnah ini memiliki 5 tingkatan. Gunnah ini memiliki 5 tingkatan. Pekan lalu saya sudah sampaikan, tapi tidak mengapa kita mereview bahwa gunnah itu memiliki 5 tingkatan. Level atau tingkatan gunnah. Gunnah itu dengung, Pak ya, atau suara enak yang keluar di hidung. Berbicara masalah gunnah, kita berbicara sifat yang melekat pada huruf nun dan mim. Jadi seakan-akan kita lagi bahas hukum mim dan nun. Di mana ada nun, di mana ada mim, di situ ada peran hidung. Kenapa ada peran hidung? Karena hidung itu atau khoisyum, rongga hidung itu tempat keluarnya gunnah. Dan gunnah itu sifat yang melekat, dengung itu sifat yang melekat pada huruf nun dan mim. Cuman kita perlu tahu
Kapan peran hidung itu besar atau banyak? Kapan peran hidung itu sedikit? Ada 5 tingkatan. Yang pertama tasydid. Tasydid itu tanda huruf W. Jadi kalau Bapak lihat nun bertasydid, mim bertasydid, itu tekanannya paling tinggi. Maksudnya gunahnya paling tinggi. Contohnya An-Nas. Qul a'udzu birabbin. Nah, An-Nas itu kan bertasydid ya. Maka di sini peran hidung sangat banyak. Karena tingkatan nun atau tingkatan gunah tertinggi ketika nun bertasydid. Maka baca An-Nas yang tepat adalah Qul a'udzu birabbin, ditahan. Enggak, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tidak. Perlu ditahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin, seperti itu Pak. Kenapa? Karena nun bertasydid dan mim bertasydid seperti wa amma man utiya, bukan wa amma man, tidak. Ingat, mim bertasydid adalah gunah tertinggi, maka perlu ditahan agak lama. Wa amma man utiya, seperti itu. Yang kedua yaitu idgham. Walaupun sebagian ulama menjelaskan idgham di sini adalah nun mati bertemu waw dan ya. Namun untuk mempermudah idgham. Yang ketiga ikhfa. Yang keempat sukun. Sebagian ulama mengatakan yang keempat itu idhar namanya. Jadi kita akan mendalami idhar ikhfa itu idhar itu apa. Yang kelima adalah harokat. Berharokat maksudnya, berharokat. Jadi kalau kita melafazkan kalimat nun atau huruf nun dan mim, itu pasti hidung kita ikut campur. Sekalipun berharokat fathah atau dhammah, sekalipun berharokat. Hanya saja peran hidung terhadap nun dan mim tergantung dari kondisinya. Kalau kondisi nun dan mimnya bertasydid, dia lama tekanannya. Inna a'tayna misalnya. Enggak, inna a'tayna. Inna. Tapi kalau berharokat seperti Ar-Rahman atau Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin mimnya berharokat. Ada peran hidung, tapi peran hidungnya sangat sedikit. Karena Malik Yaumiddin mimnya berharokat, Pak. Hidungnya berperan tapi sedikit. Malik, kalau ditekan Malik Yaumiddin. Gak mungkin kita baca Malik Yaum, gak bisa. Karena mim tekanan terkuat ketika dia dalam keadaan bertasydid. Itulah 5 tingkatan atau 5 level gunnah yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun sebagian ulama mengatakan tingkatan itu 4. Tidak mengapa, yang mengatakan 4, tingkatan 1 dan 2 menjadi 1 tingkatan. Tapi kita mengambil yang 5 tingkatan. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Kemudian catatan selanjutnya adalah pada kalimat Ar-Rahim tadi. Ar-Rahim, pada kalimat Ar-Rahim itu hukumnya adalah mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukun ya. Mungkin kita studi kasus Pak ya, ada kasusnya saya bahas. Pembahasan selanjutnya adalah mad arid li sukun. Pada kalimat Ar-Rahim itu hukumnya yang paling inti adalah bahwa jadi mad arid li sukun. Cek. Yang paling inti adalah bahwa kita harus tahu mad itu apa sih? Mad. Ini rumus inti Pak yang perlu kita paham. Mad itu tidak akan jatuh dari 3 kemungkinan. Pertama, waw sukun sebelumnya dhammah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Alif sebelumnya fathah. Ini Pak diingat aja. Para ulama telah memberikan kemudahan. Disingkat dengan lafaz nu hi ha. Kalau kita perhatikan pada lafaz kalimat nuhiha ini sudah masuk 3 rumus. Kemudahan disingkat dengan lafaz nu waw sukun sebelumnya dhammah. Hi ya sukun sebelumnya kasroh.
ha, alif sebelumnya fathah. Jadi cukup diingat kalimat nuhiha. Itu adalah rumus singkat mad yang disebut dengan mad asli. Itu mad asli. Mad intinya itu. Jadi kalau Bapak sudah tahu mad itu apa sih? Dari tadi bilang mad. Ini salah satu dari 3 itu. Pokoknya kalau ada dilihat di Al-Quran menemukan kasus seperti ini, dibacanya 2 harokat Pak. 2 harokat. Contoh misalnya, kul a'udzu. Atau yang ada aja dulu. Misalnya, ya, kalau di Al-Fatihah, Al-Alamin. Ini kan tergantung cetakan sebenarnya. Tapi kalau biasanya kalau dicetakan Madani yang itu Pak, sudah berdirikan. Atau yang ambil, kul a'udzu, ambil contoh. A'udzu, kul a'udzu birabbin nas. A'udzu. Ini a'udzu Pak. Pokoknya ini 2 harokat ya. 2 harokat. Nah, a'udzu kalau kita perhatikan di sini ada waw sukun sebelumnya dhammah. Rumusnya. Oh iya. Berarti naiknya cuma 2. A'udzu. Qul a'udzu. Jangan qul a'udzu. A'udzu. Salah. Ini mad. Saya ingin menjelaskan mad arid li sukun. Apa itu mad arid li sukun? Sebenarnya nanti pembahasan mad ya. Saya hapus ya. Nanti insya Allah saya akan coba meringkas Pak, dibuatkan PDF, mudah-mudahan bermanfaat dibagikan jemaah. Apa itu mad arid li sukun? Mad. Sebenarnya nanti pembahasan mad. Saya izin menghapus semua ya. Enggak apa-apa. Nanti insya Allah saya akan coba meringkas Pak, dibuatkan PDF, mudah-mudahan bermanfaat dibagikan jemaah. Mad. Ya. Mungkin kita akan sedikit bahas mad. Maaf, ini terhapus. Terus. Oke, mad. Biar terpetakan bagus. Mad itu dibagi 2, Pak. Mad asli sama mad far'i. Mad asli itu ini, Pak, yang tadi saya tulis di atas. Mad asli itu ini. Itu rumusnya. Pokoknya mad asli itu dibaca 2 harokat. Naik sedikit. Adapun mad far'i itu dibagi 2 kelompok. Jadi kalau mad far'i ini dia akan berbicara masalah sebab. Adanya mad far'i itu pasti karena sebab. Cuman sebab itu ada 2 kemungkinan. Kalau enggak sukun, kalau enggak hamzah. Jadi kalau mad far'i ini dia akan berbicara masalah. Soalnya nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan bahas turunan-turunannya. Yang ada dulu sekarang mad arid li sukun. Di antara mad far'i yang sebabnya karena sukun yaitu mad arid li sukun. Mad arid li sukun secara bahasa kalau saya terjemahkan perkata mad panjang. Arid artinya bab atau menawarkan arid. Panjang dikarenakan sebab sukun. Jadi secara bahasa dia dibaca panjang dikarenakan bapak sukun itu berhenti. Mad arid li sukun rumusnya Pak. Rumus dari mad arid li sukun. Mungkin kita ngambil satu aja dulu biar nggak pusing. Rumus mad arid li sukun ketika mad asli bertemu wakof. Atau mungkin kalau pusing bahasa sederhananya ketika bapak dan ibu berhenti, ketika wakof atau berhenti sebelumnya ada mad. Sebelumnya mad asli. Mari kita jelaskan. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Sebelumnya ada mad. Ar-Rahim. Rumusnya mad asli bertemu wakof. Ini mad aslinya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya berhenti mim.
Jadi mad arid li sukun adalah ketika Bapak berhenti, coba mundur ke belakang. Itu mad asli bukan? Ar-Rahim berhenti pada huruf mim. Coba mundur sebelum huruf mim huruf apa? Ya sukun sebelumnya kasrah. Oh iya. Ya sukun sebelum kasrah itu mad asli namanya. Oh itu namanya mad arid li sukun. Saya ulang lagi. Mad arid li sukun sebenarnya ketika mad asli, ini mad aslinya bertemu dengan wakof. Wakof itu berhenti. So kalau pusing, ketika Bapak berhenti, coba tengok sebelumnya. Mad asli bukan? Kalau Bapak berhenti, sebelumnya mad asli, itu namanya mad arid disukun. Kalau wadduha mad arid disukun bukan? Bukan. Wadduha bukan. Wadduha berhenti. Sebelumnya mad bukan? Bukan. Ini kan sebelumnya. Jadi wadduha dua harokat. Wadduha tabihis marobikal a'la. Nah, ketika kita sudah paham apa itu mad arid disukun, tinggal kita mengetahui bagaimana tata cara baca mad arid disukun. Oke. Mad arid disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Cuman Bapak harus konsisten. Kalau Bapak sudah memilih 2 dari awal, maka ke bawah harus 2. Kalau 4 harus 4. Kalau 6, 6. Contoh, ketika kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim itu mad arid disukun, Mbak. Ar-Rahim berhenti pada huruf mim. Sebelumnya kan huruf ya sukun kasroh. Itu mad. Oh, ini namanya mad arid disukun. Kalau sudah tahu mad arid disukun, ini kan kebetulan dia mad arid sukun yang pertama ya Pak yang muncul. Disitulah Bapak menentukan. Mau baca 2 boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Mau 4 silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya boleh. Dengan catatan. Kalau mau 2 ke bawahnya harus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Mau 6 silahkan. Dengan catatan harus 6 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dicampur-campur boleh enggak? Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini campur-campur. Enggak boleh. Enggak konsisten. Nah, seperti itu, Pak ya. Itu mad arid disukun. Oke, sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya. Ini surat Al-Baqarah. Di antara keutamaan surat Al-Baqarah, saya pernah sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa keutamaan surat Al-Baqarah, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan diganggu oleh jin atau tidak mampu ditembus oleh sihir. Ya, insya Allah. Jadi di antara keutamaan surat Al-Baqarah dalam riwayat Muslim sekalipun itu mendatangkan keberkahan. Nah, dan ketika rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, insyaallah gangguan jin itu tidak akan masuk. Nah, yang penting tidak ada unsur-unsur yang menghalangi malaikat masuk seperti anjing, mohon maaf ya. Kemudian foto-foto bergambar itu sebenarnya tidak diperkenankan karena malaikat rahmat itu tidak mau masuk. Begitu. Ya, kita baca ayat pertama. Alif Lam Mim. Ya, alif satu harokat. Alif. Ingat, fa itu Pak, alif. Alif itu kan di ujungnya ada F ya Pak, fa. Fa itu, fa huruf fa, itu cara mengucapkan fa yang tepat, bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Intinya satu bibir, intinya gitu. Fa, jangan dua bibir. Jadi di bibir kita ini ada 4 huruf Pak. Di bibir kita ada 4 huruf. Ya. Fa, ba, mim, waw. Fa, kalau fa itu satu bibir, bibir bawah doang. Ketemu dengan gigi atas. Fa. Nah, kalau yang 3 ba, mim, waw, ya. BMW kita singkatnya kalau anak-anak. Ba, mim, waw, BMW.
Ba mim waw dua bibir. Ba ma wa. Orang Sunda, mohon maaf, saya juga orang Sunda. Ya, nenek moyang kita itu kebanyakan fa itu dua bibir. Pa, seperti itu, Pak. Ya. Harusnya kan fa itu satu bibir. Fa. Nah, cuman orang Sunda banyaknya mengucapkan fa itu dengan dua bibir. Pa. Nah, mungkin nenek moyang kita gaib pas pelajaran tajwid, Pak ya. Jadi salah ya. Oke, fa itu gitu. Fa. Nah, jadi alif lam mim yang tepat adalah alif, bukan alif. Alif lam, bukan alif, Pak. Alif. Ya. Oke, kita jelaskan. Saya izin menghapus nih, Pak. Ya, kenapa menghapus? Izin. Enggak apa-apa. Cuman maksudnya takut ada yang nulis. Bukan alif. Alif lam, bukan alif, Pak. Alif. Oke, kita jelaskan. Saya izin menghapus nih, Pak. Kenapa menghapus? Iya, minggu lalu sempat kita singgung terkait masalah hukum mad lazim. Saya akan review kembali dengan spidol yang agak besar biar lebih paham. Iya, minggu lalu sempat kita singgung terkait masalah hukum mad lazim. Jadi, Pak, huruf hijaiyah itu ulama berbeda pendapat dalam masalah huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu berapa sih? 28. Ada yang mengatakan 29. Ada yang mengatakan 30. Saya berpendapat huruf hijaiyah 29. Dengan mengatakan bahwa alif dan hamzah berbeda. Yang mengatakan 28 alif dan hamzah sama, tapi saya katakan alif dan hamzah beda. Beda dari 3 sisi. 1, alif tempatnya di jauf, hamzah tempatnya di tenggorokan bawah. 2, alif tidak bisa menerima harokat, hamzah menerima harokat. 3, alif ditulis di Al-Quran tapi nggak dianggap. Contoh, wal asri, nggak ada orang baca wal asri, nggak ada, dilewat aja. Wal asri itu namanya alif, ditulis dan tak dianggap. Beda dengan hamzah. Hamzah sekalipun mati sukun, dia tetap dianggap. Takul, nggak ada orang baca takul, nggak ada, pasti dimatikan. Takul dianggap, dia ditulis dan dianggap. Jadi kesimpulannya adalah alif dan hamzah berbeda, sehingga huruf hijaiyah semuanya berapa, Pak? 29. Dari 29 huruf hijaiyah, jadi ada pembahasan namanya huruf muqatta'ah atau mad lazim. Huruf muqatta'ah itu, Pak, huruf hijaiyah yang muncul di awal surat. Di sebagian surat, enggak semua, seperti Yasin, Toha, Hamim, Alif Lam Mim, Nun, dan lain sebagainya, banyak. Kita akan bahas sekarang permasalahannya bagaimana tata cara membaca huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, huruf terpotong-potong. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf hijaiyah yang muncul di sebagian surat Al-Quran. Oke. Dari 29 huruf hijaiyah yang ada, yang masuk kategori huruf muqatta'ah hanya 14. Jadi enggak semua huruf hijaiyah muncul di awal surat. Seperti goin enggak ada. Bapak cek dari Al-Fatihah sampai Anas enggak ada huruf awal surat di awal goin, enggak ada. Tapi kalau sin ada. Contohnya kalimat Yasin. To ada nggak to? Ada. Toha. Nah, ini yang saya bahas di sini. Huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah huruf hijaiyah yang muncul di sebagian surat-surat. Nah, dari 29 huruf hijaiyah yang muncul 14 disingkat oleh ulama dengan kalimat silhu suhairon man kotoka. Oke. Kalau kita hitung 1 sod, 2 lam, 3 ha, 4 sin, 5 ha kecil, 6 ya, 7 ro, 8 alif, 9 mim, 10 nun, 11 kof, 12 to, 13 ain, 14 ka. Inilah 14 huruf hijaiyah yang muncul di sebagian surat-surat Al-Quran, di awal-awal surat. Contoh sod, ada surat sod sendiri, surat ke-38 sod. Lam, Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ha, surat Toha. Sin, ada juga tosin, surat
surat 27 misalnya, atau Yasin. Ha juga Hamim dan lain sebagainya. Intinya 14 huruf inilah yang ada yang menjadi kategori huruf muqatta'ah. Nah, dari 14 huruf ini dibagi dua kelompok. Dibagi dua kelompok. Kelompok pertama dibaca dua harokat. Kelompok kedua dibaca 6 harokat. Dari 14 ini dibagi dua, Pak. Yang masuk ke sini itu ada 8 huruf. 8 huruf. Yang masuk ke sini 6. 8 huruf ini disingkat dengan kalimat kam, asal, nakos. Nakoso. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Ini 8 huruf yang masuk kategori 6 harokat. Maksudnya adalah ketika yang Bapak lihat di awal surat salah satu di antara huruf 8 ini, maka wajib dibaca 6 harokat. Contoh alif lam mim, ada nggak yang masuk kategori ini? Alif lam mim, Pak. Maksudnya adalah lamnya lam. Oh, berarti lam 6 harokat. Dikotret dulu, Pak. Nah, yang 2 harokat ini ada hayyin, disingkat oleh ulama hayyun tohir. Tohir. Ha, ya, to, alif, ha sama ro. 6. Ini 6 huruf yang dibaca 2 harokat. Contoh kalimat toha. To ada di sini atau di sana? Ini kan? 2 harokat berarti. Ha di mana? Di sini atau di sini? Di kiri atau di kanan? Kiri. Berarti berapa harokat? 2 harokat. Jadi baca kalimat toha yang benar 2 harokat, 2 harokat. Toha, seperti itu. Jangan toha. Salah. Yasin. Ya berapa, Pak? 2 di sini. Sin berapa? 6. Karena ada di sini sin. Berarti Yasin cara baca yang benar Yasin, bukan Yasin. Ya. Atau Yasin, salah. Ya, salah. Ya 2 aja. Naik sedikit. Yasin. Bisa dipahami, Pak ya? Sekarang kita bahas alif lam mim. Alif lam mim. Nah, setelah kita paham hukum dasar ini, Pak, ada catatan kecil yang perlu diingat. Di sini ain istimewa, Pak. Ain. Huruf ain itu istimewa. Di sini yang perlu catat ain. Kalau di sini yang perlu catat alif. Apa catatannya? Kalau yang lain 6 harokat, Pak. Kalau yang ain boleh 4, boleh 6. Ini kasusnya ada di surat Maryam misalnya. Kalau Bapak baca surat 19 ada surat Maryam. Biasanya kita akan latihan, Pak. Biasanya kalau tes beasiswa tuh anak-anak itu tesnya surat Maryam kebanyakan. Kenapa? Karena ada ilmu di belakang itu yang bisa diketahui, oh ini sudah menguasai. Kita akan praktekkan hari ini. Biasanya kaf ya ain. Kaf berapa harokat, Pak? 6. Ha 2. Ya 2. Ain boleh 4, boleh 6. Sod 6. Jadi harus baca 2 kali. Contoh ya. Kaf ha ya ain sod. Atau ainnya dipanjangin. Ain sod. Sebentar kita kembali ke alif lam mim. Alif lam mim. Alif ini istimewa. Perlu digarisbawahi. Kalau yang lain 2 harokat, alif 1 harokat, Pak. Dia ikut gabung tapi sebenarnya alif 1 harokat. Jadi alif lam mim yang tepat itu baca alifnya jangan panjang.
Jangan alif, alif, enggak gitu. Alif, alif, kayak gitu Pak. Alif, bukan, kan biasanya banyak orang baca alif, lam, nah gitu. Alif, nah. Ini kalau dibaca kayak gitu, alif itu jatuhnya mad badal. Kalau dalam ilmu qiraat, dalam riwayat waras, mad badal itu boleh 6 harokat. Jadi alif lam mim kalau ditarik nanti, kalau alif yang seharusnya baca alif dibaca 2 harokat Ustaz, alif itu jatuhnya mad badal. Mad badal kalau kita berbicara ilmu qiraat, mohon maaf Pak, jadi ada ilmu qiraat Pak. Jadi perlu dipahami sebelum saya lanjut. Al-Quran itu, ulama disepakati, Al-Quran itu ada 10 qiraat. Al-Quran itu ada 10 qiraat Pak. 10 qiraat. Masing-masing qiraat memiliki 2 riwayat. Jadi totalnya ada berapa riwayat Pak? 20. Kan Al-Quran ada 10 qiraat. Masing-masing qiraat punya 2 riwayat. 10 kali 2, 20. Jadi Bapak semua dan Ibu, bahasa sederhananya Al-Quran itu ada 20 versi. Mohon maaf, Al-Quran yang ada di sini, Al-Quran yang ada di rumah kita, Al-Quran yang mayoritas dihafal di dunia, itu baru 1 versi di antara 20 versi yang ada. Masih ada 19 versi lagi. Oh itu kok gak dipelajari? Dipelajari sebenarnya. Hanya saja ya semakin seiring berjalannya waktu, ya generasi semakin melemah, ya motivasi untuk belajar, sehingga seakan-akan ilmu itu asing. Tapi sebenarnya Al-Quran ada dengan versi yang banyak, riwayat yang banyak. Nah, dalam riwayat lain, di antara 20 riwayat, yang kita ini perlu tahu Pak ya, riwayat kita hafaz Pak. Hafaz, anak asing. Nah, ada riwayat namanya riwayat Warsh. Kalau alif lam mim, kalau alif dibacanya alif, alif, ini jatuhnya mad badal. Mad badal dalam riwayat waras itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh 6. Berarti kalau ada yang baca alif, jangan disalahkan. Ketika kita mengatakan bahwa alif dibaca 2 harokat, alif. Tapi alif yang benar cukup alif. Alif lam 6 harokat. Mim berapa harokat Pak? 6. Karena di sini. Nah. Tapi ini belum selesai Pak sebenarnya. Jadi kita perlu rincikan di seperti ini, alif, lam, mim. Bisa fokus ke sini Pak. Alif lam mim. Alif 1 harokat, lam 6 harokat, mim 6 harokat. Tapi coba diteliti lagi. Pertemuan mim dengan mim menyebabkan gunnah. Tadi di awal, maka perlu ditahan. Jadi baca yang tepat antara lam sama mim perlu ditahan dulu. Alif lam mim. Tidak alif lam mim, tidak Pak. Perlu ditahan. Memang tidak nampak, tapi cara potretan seperti itu. Jadi mari kita coba bacaan yang tepat. Alif 1 harokat, lam 6 harokat, sebelum ke mim ditahan 2 tekanan di hidung, baru 6. Jadi kesimpulannya 1, 6 ditahan 2, baru 6. Kita praktekkan. Alif lam mim. Silakan Pak. Perlu ditahan lagi. Alif lam. Bapak bisa dicek juga hidungnya sampai ditekan. Kalau lamnya suaranya berubah perlu diluruskan lagi. Alif lam. Kalau lam enggak. Coba dilatih Pak. Lam. Kesini Pak, kesini larinya kesini. Bukan ke hidung. Lam. Kalau Bapak baca lam, suaranya hidung ditekan berubah, berarti Bapak memfokuskan suara di sini. Kalau bahasa Sundanya bacanya ngirung. Di hidung semuanya itu. Iya. Ngirung ya. Enggak, di sini.
Alif lam. Kalau salah. Oke, ulangi. Alif lam. Maaf. Alif lam mim. Silakan, Pak. Kalau mim jangan diginiin. Kenapa? Karena memang guna ada di huruf mim. Jadi nggak bisa Bapak lari ya. Karena mim memang sudah sepaket dengan hidung ya. Ya, kita ulang lagi. Jadi alif lam mim yang tepat seperti itu, Pak. Alifnya 1, lamnya 6. Nah, sebelum ke mim itu 2 dulu. Mungkin saya lanjut dulu Pak dikit ya. Ya, isanya agak diakhirkan supaya azan langsung komat. Kita coba kalimat-kalimat lain dalam Al-Qur'an. Insya Allah setelah ini bisa semua. Sebelum ke mim itu 2 dulu. Mungkin saya lanjut dulu Pak dikit ya. Ya, isanya agak diakhirkan supaya azan langsung komat. Kita coba kalimat-kalimat lain dalam Al-Qur'an. Coba Yasin, Pak. Ya berapa harokat? Sin 6. Kok berapa? Ha? Fokusnya di sini Pak ya. Hamim, ha berapa? Yasin, Pak. 2. Mim 6. Qaf berapa? 6. Sod 6. Ada di sini sod. Oke, kita praktekkan. Yasin, kan Pak? Toha. Jangan kepanjangan. Toha. Hamim. Qaf. Shad. Harus ada pantulan Pak ya. Karena di kepala kita harus kayak gini. Shad. Dal termasuk huruf baju di toko, huruf qalqalah. Maka kurang tepat kalau baca shad. Kurang tepat. Harus ada pantulan. Shad. 1, 2, 3 Pak. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pertemuan ya. Masih banyak, nanti mungkin kita mulai pekan depan dengan sambungan dari ini. Kita praktekkan. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yang terpenting adalah bisa diaplikasikan dalam setiap hari. Amin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin kita mulai pekan depan dengan sambungan dari ini. Kita praktekkan. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yang terpenting adalah bisa diaplikasikan dalam setiap hari. Amin.